Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latansa Meselia Campaka Hanuning Nurani dengan NIM 222-1010-430 dari Prodi PGMI kelas D3 semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas untuk mereview buku. Saya akan mereview buku yang berjudul Rahasia Ayat Kursi, karya Mahmud Syalabi. Oke, buku ini berisi tentang penafsiran ayat kursi secara mendalam. Pasti kita sudah tidak asing dengan yang namanya ayat kursi. Sampai kini, ayat kursi itu terkenal atau populer sebagai penangkal jin, setan, atau makhluk halus lainnya. Padahal, ayat kursi merupakan ayat teragung, bahkan setara dengan 1/3 isi Al-Quran. Mengapa ayat kursi dibilang 1/3 dari isi Al-Quran? Mengapa tidak surat lainnya atau ayat-ayat lainnya? Mari kita bahas. Keagungan ayat kursi ini melebihi langit dan bumi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Seperti ini bunyinya. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi keagungnya ayat kursi. Beliau bersabda seperti itu. Ada juga hadis Nabi seperti ini. Sungguh ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Jadi jelas keagungan ayat kursi ini sudah sesuai dengan sabda yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat kursi memang layak mendapatkan kemuliaan itu. Mengapa? Karena di dalamnya Allah berbicara tentang dirinya. Allah berbicara tentang esensinya, Allah juga berbicara tentang sifat-sifatnya, Allah juga berbicara tentang kondisinya. Maka dari itu, ayat kursi mendapatkan kedudukan tinggi di dalam Al-Quran. Ia adalah tuan dari seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Di dalam buku ini juga ada 3 imam yang menafsirkan ayat kursi. Yang pertama ada Imam Al-Fahrur-Razi yang nama aslinya adalah Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua ada Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga ada Imam Al-Alusi. Nah, ketiga imam tersebut menafsirkan ayat kursi secara mendalam. Dari ketiga imam ini, saya akan merangkum pendapat dari 3 imam tersebut. Ayat kursi terdiri dari 10 frasa yang berdiri sendiri. Frasa yang pertama yaitu Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Frasa ini menginformasikan bahwa Allah pemilik tunggal ketuhanan atas seluruh makhluk. Artinya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Frasa yang kedua, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluk. Artinya, hidup dengan dirinya sendiri, yang selamanya tidak akan pernah mati. Jadi, seluruh makhluk pasti membutuhkan Allah, tetapi tidak sebaliknya. Frasa yang ketiga, yaitu tidak mengantuk dan tidak tidur. Maksudnya, Allah tidak akan terserang kekurangan, kelalaian, dan kebingungan tentang makhluknya. Jadi, semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan dilihat oleh Allah karena Dia tidak tidur. Frasa yang keempat adalah Dia tidak akan terkena. Maksudnya terkena yaitu terkena rasa kantuk. Nah, artinya rasa kantuk tidak akan mengalahkannya. Frasa yang kelima adalah baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kalimat ini menginformasikan bahwa seluruhnya adalah hamba Allah dan berada di bawah kepemilikan Allah. Artinya seluruh yang ada di langit dan di bumi dan seisinya itu adalah milik Allah dan Allah yang menciptakan. Frasa yang keenam adalah tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Kemudian frasa yang ketujuh, Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka.
merupakan dalil bahwa ilmu Allah meliputi seluruh semesta, baik dahulu, saat ini, maupun yang akan datang. Kemudian frasa yang ke-8, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Frasa yang ke-9 adalah kursinya meliputi langit dan bumi. Di sini banyak yang berbeda pendapat mengenai penafsiran kursinya. Ada yang berpendapat kursinya adalah arsy, ada juga yang berpendapat kursinya adalah langit dan bumi. Kemudian frasa yang terakhir, yaitu frasa yang ke-10, berbunyi seperti ini. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Keduanya apa? Maksudnya keduanya ini adalah langit dan bumi. Allah tidak akan merasa berat untuk memelihara langit dan bumi, karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi tersebut. Dari semua frasa-frasa tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ayat kursi memang layak mendapatkan kemuliaan tersebut. Dalam buku ini juga banyak hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, jika ayat ini dibaca di rumah, setan pasti meninggalkannya selama 30 hari. Dan rumah itu tidak akan dimasuki pengaruh penyakit baik dari penyihir, laki-laki maupun perempuan selama 40 malam. Rasulullah juga bersabda, siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka hanya kematian yang menghalanginya dari surga. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari buku ini adalah mari kita perbanyak baca ayat kursi, baik setelah sholat fardu, sebelum tidur, atau sebelum keluar rumah, dan banyak di waktu-waktu lain. Di dalam buku ini saya juga menemukan sebuah kalimat yang menurut saya bagus. Kalimatnya seperti ini. Setan hanya mampu singgah dalam hati para pelaku kezaliman, karena gelombang hatinya sangat pekat. Jadi, di sini terdapat kemiripan dan keserupaan. Kembaran sesuatu pasti selalu tertarik pada kembarannya. Menurut saya itu kalimatnya sangat bagus. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya review dari buku ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.